Shalom Jemaat Tuhan, saya Jesselyn yang akan menyampaikan info sepekan. Penuh dengan harapan, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. Then you would bear my cross. You laid down your life. That I would be set free. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata. Shalom adik-adik sekolah minggu, kita akan mengadakan acara Paskah Api pada hari ini pukul 11 di Wisma Bukit Soka. Bagi yang akan mengikuti dapat langsung ke lokasi. Jangan lupa datang ya adik-adik. Mari mengadakan mesbah keluarga di lingkungan masing-masing. Mesbah keluarga bisa dilaksanakan bersama keluarga, tetangga, atau saudara seiman yang terdekat. Ayo MK. Rumah doa diadakan setiap hari Rabu pukul 11 sampai 12 siang di gereja. Ibadah Jumat Agung pada hari Jumat 29 Maret jam 8 pagi di gereja. Ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Fellowship Paskah Pria Sukacita diadakan pada hari Jumat 29 Maret di Warung Apung. Berangkat bersama ke lokasi setelah ibadah Jumat Agung. Doa persiapan ibadah raya setiap hari Sabtu pukul 11 sampai 12 siang di gereja. Ibadah Paskah pada hari Minggu 31 Maret jam 8 pagi dan disertai ibadah anak jam setengah 9 pagi di lantai 2 gereja. Tabungan kegiatan gereja 2024 dibagikan setiap bulan pada minggu ketiga. Tabungan ini diperuntukkan untuk program dan kegiatan gereja tahun 2024. Seluruh jemaat dimohon aktif untuk menabung minimal 5.000 per orang. Setiap keluarga atau jemaat single akan mendapatkan satu kartu tabungan. Tabungan dikumpulkan kembali pada Ibu Krisma atau Ibu Atik. Mari setiap kita berperan aktif agar seluruh program dan kegiatan gereja kita bisa terlaksana dengan baik. Budget Rangkaian Paskah 2024 sebesar Rp5 juta. Bapak Ibu Saudara dapat memberikan dana atau persembahan Paskah melalui tabungan masing-masing atau persembahan Paskah secara khusus. Jumlah tabungan jemaat per 16 Maret sebesar Rp3.329.000.
masih dibutuhkan sebesar Rp1.671.000. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Ibu Trimurni pada tanggal 20 Maret. Bapak Sugianto pada tanggal 23 Maret. Graciela Natania Fani Putri Herdeni pada tanggal 23 Maret. Rafael Owen pada tanggal 24 Maret. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekian info pekan ini, tahun 2024, kuat dalam Kristus. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Shalom, saya mau melihat muka-muka yang bersuka cita, boleh senyum, kiri kanannya dikasih senyum yang terbaik. Boleh kasih senyum, tengok kiri kanannya. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau baca satu ayat firman Tuhan ya untuk pagi hari ini biar menjadi kekuatan bagi kita semua. Mari saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau bersama-sama membaca Alkitab ayat Mas. Pagi hari ini kita akan membaca dari Ibrani 12 ayat yang kedua, boleh ditampilkan. Ibrani 12 ayat yang kedua kita mau baca bersama-sama. Bapak Ibu boleh lihat di layar. Pada hitungan ini ketika kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Coba sekali lagi, hitungan ketiga, 1, 2, 3. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan. Berikan kemuliaan, tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita mau menikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Mari dengan kesungguhan hati kita datang, kita hampiri tahta Tuhan yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau beri pujian kami mau beri sembah kami hanya bagi Engkau Tuhan. Satu-satunya Allah kami, satu-satunya kekuatan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang ajaib dan termulia dalam hidup kami Bapa. Haleluya. Haleluya. Sungguh besar setiamu, di sepanjang hidupku, darah-Mu telah layakan. Terima kasih Tuhan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari bersama-sama naikkan di hadapan Tuhan. Oh, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah
Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari bersama-sama dengan sungguh-sungguh nyatakan di hadapan Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran kami tinggikan, kami meninggikan Engkau Tuhan Yesus, satu-satunya Allah yang kami sembah. Segalanya lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kami meninggikan. Oh Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari sidang jemaat dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, menjadi kerinduan kita di hadapan Tuhan. Sungguh besar setiamu Tuhan bagi hidup kami. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Nyatakan bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari sambil bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan, nyatakan, oh ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran Engkau. Oh, hanya Engkau Yesus Tuhan, hanya Engkau yang kami tinggikan Tuhan. Segalanya lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan, nyatakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh-Mu Tuhan, dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Selamanya. Oh, dalam roh-Mu yang Tuhan.
kami Tuhan, hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Engkau yang ajaib, Engkau yang dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Kami meninggikan nama-Mu, kami memuliakan nama-Mu Yesus. Engkau Raja bagi kami. Hanya Yesus satu-satunya Allah kami, Allah yang kami sembah Tuhan. Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami tinggikan. Yesus sumber segalanya bagi kami. Haleluya, haleluya. Segala pujian hanya bagi Yesus, segala sembah hanya bagi-Mu. Tuhan kami, Allah yang hidup, Engkau Allah yang kudus, Allah yang layak terima pujian kami. Haleluya. Bagimu segala pujian, bagimu segala hormat dan syukur kami Tuhan. Haleluya. Kami mau lebih lagi Tuhan, kami mau lebih lagi menyembah Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Yesus, Engkau ajaib bagi kami, dahsyat bagi hidup kami. Haleluya. Ini kehidupan kami beri yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Engkau yang terbaik dalam hidup kami. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya Yesus. Engkau yang termulia dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih. Ku tinggikan Engkau Tuhan. Mari sidang jemaat dengan segenap hatimu di hadapan Tuhan. Berikan yang terbaik hanya bagi Yesus. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang termulia dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Dalam roh. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan. Segalanya lebih mengembalikan segala hormat kemuliaan hanya bagi Yesus. Allah kami, Raja kami yang hadir di tengah-tengah kami pagi hari ini Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Saya ingin melihat tangan-tangan yang percaya bahwa Allah sumber sukacita kita. Allah kita sumber sukacita, amin. Yang percaya Allah kita sumber sukacita, berikan salam dulu kanan kiri, katakan, dia sumber sukacitaku, dia sumber sukacitamu, haleluya. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita, haleluya. Sama-sama, minyak yang baru dicurahkan, haleluya. Jemaat bersama-sama. Bersama-sama bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Terima janji Allah, bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah tadi genapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Mari bersama-sama umat Tuhan katakan, ku terima janji Allah, umat yang kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah tadi genapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Ada bersukacita bersama-sama katakan, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru memberkati setiap jemaat di tempat Tuhan, haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak. Katakan, haleluya, ku bersorak, haleluya, ku bersorak, haleluya. Puji nama Tuhan. Sorak-sorai kami bagi Engkau Tuhan, Allah kita besar dan ajaib, amin. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Kita mau bersama-sama menyanyikan bagi Tuhan kita Yesus Kristus, di Allah yang ajaib dan besar bagi kita. Mari tepuk tangan bersama-sama di hadapan Tuhan. Sebab Kau ajaib bagi kami Tuhan, dahsyat dan perkasa. Haleluya. Besar seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Haleluya. Dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti bersama-sama. Allah mana yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat
bersilau menari. Mari boleh angkat jempolnya di hadapan Tuhan. Jempolnya boleh digoyang di hadapan Tuhan. Kami menari bagi Engkau Tuhan Yesus. Bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari seperti Daud menari. Haleluya. Lebih lagi bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Lebih lagi bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Tepuk tangannya lebih meriah bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita mau bersama-sama bersyafaat. Petugas syafaat boleh maju ke depan. Siapkan hati kita beri yang terbaik bagi Tuhan. Yesus Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari bagi saudara kita bersama-sama datang kepada Tuhan untuk setiap hati kita dan kami membawa setiap hidup kami membawa setiap hati kami di hadapan Tuhan. Dalam keadaan baik, dalam senang, maupun susah kami datang kepada Engkau Bapa, dan kami bersyukur akan setiap apa yang terjadi dalam hidup kami, apa yang terjadi dalam diri kami, bahkan apa yang terjadi dalam keluarga kami. Satu yang menjadikan keyakinan kami bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kami dan Allah bersama-sama dengan kami. Allah ada dalam hati kami. Itu yang membuat sukacita kami terus melimpah dalam diri kami, yang terus akan kami bawa dalam setiap hidup kami, akan kami bawa dalam setiap langkah kami, dan orang boleh melihat bagaimana karya Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, biarlah Allah terus melimpahkan berkat-Mu bagi seluruh sedang jemaat yang ada. Engkau limpahkan sukacita, Engkau limpahkan damai sejahtera pada Tuhan. Dan kami terus tetap kuat teguh di dalam Tuhan, dalam iman percaya kepada Tuhan. Akan dalam setiap kehidupan kami terus bertumbuh di dalam Tuhan. Bapa, kami sangat menghati berdoa buat pagi hari ini bangsa dan kota kami. Kiranya berkat Tuhan terus melimpah ke bangsa dan kota kami. Kami mencintai, kami mengasihi bangsa kami. Biarlah berkat Tuhan, damai sejahtera Tuhan, persatuan berat Tuhan terus melimpah ke bangsa kami Bapa. Bahkan kami berdoa Bapa untuk setiap pemimpin daerah, pemimpin kota, pemimpin wilayah. Bahkan kami berdoa untuk pimpinan Bapak Presiden, mampukan beliau dalam menjalankan setiap tugas dengan baik Bapa. Bahkan setiap lembaga-lembaga pemerintahan yang ada, mau berkati di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah dengan sarana yang ada, bangsa kami boleh semakin maju dan boleh semakin berkenan hadapan Tuhan. Bahkan kami berdoa Bapak untuk tahun ini ke depan. Kami percaya Bapak bahwa setiap pemimpin yang ada di bangsa kami adalah berasal dari Tuhan, dan kami mempercayai itu merupakan berkat Tuhan buat kami. Biarlah Engkau berkati Bapak untuk ke depan. Biar penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan dan hikmat Engkau Tuhan boleh menyertai dalam setiap pemimpin yang ada, bahkan Bapak Presiden akan terpilih Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih, dan kami satukan berdoa untuk pekerjaan Tuhan tempat ini. Setiap program yang ada, setiap ibadah yang ada, biarlah berkarya Allah memberkati di dalam nama Yesus Kristus. Bahkan program-program ke depan kami menyerahkan dalam tangan Tuhan.
gerejamu. Kami percaya Engkau Allah mencukupkan akan setiap kebutuhan kami. Bapa, Engkau berkati seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang ada. Hamba-hamba Tuhan yang terlibat dalam pekerjaan Tuhan tempat ini, biar Allah memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lebih Bapak Gembala dan seluruh staf pengembalaan yang ada, Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ini kerinduan kami Bapak, dan ini doa kami yang kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Bapak Ibu, seringkali ketika kita dalam masalah yang berat, ketika kita dalam sakit penyakit, kita merasa jauh dari Tuhan. Satu perkara Tuhan rindu hari ini. Mari anakku datang kepadaku, sebab firman Tuhan katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mari setiap pribadi boleh datang kepada Tuhan. Kita beri yang terbaik bagi Tuhan. Dengan segala kerendahan hati kita, dengan segala kerinduan kita, menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Engkau tahu di hatiku. Ini kerinduan setiap kami Tuhan. Mari lihat hati kami Tuhan, selidiki hati kami Tuhan. Betapa kami merindukan Engkau hadir memenuhi kami Tuhan. Izinkan Yesus menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Mari yang merindukan Tuhan boleh bangkit berdiri dari tempat dudukmu. Katakan, Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu Tuhan. Yesus, ini kerinduan kami di hadapan-Mu Tuhan. Oh, izinkanku, kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lewat nyanyian hatiku, biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah
biarkanlah lagi di hadapan Tuhan, nyalakan biarkanlah Kau menilik setiap hati kami Tuhan. Betapa kami rindu menyembah Engkau lebih lagi Tuhan. Mari nyatakan kuasa-Mu, nyatakan berkat-Mu bagi setiap kami Tuhan. Tinggallah Engkau Roh Kudus di dalam hati kami. Untuk kami memiliki kerinduan menyembah Engkau terus Tuhan. Ya lama 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 sikiri lama 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 sikiri di 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 di. Haleluya. Oh biarkanlah kami walau tak dengan puisi yang indah, biarkanlah Tuhan memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kasih sayang, biarkan Tuhan aku menyembah. berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi anak kita. Biarkan kami Terima kasih buat waktu ini. Kiranya Engkau disenangkan dengan pujian penyembahan kami. Dan Engkau hadir di tengah-tengah kami, memberkati, melawat, bahkan menyatakan setiap kebenaran lewat hamba-Mu, sehingga semua kami diberkati Tuhan, disertai Tuhan, berjalan dalam iman, dan kami beroleh kemenangan. Terima kasih, berkat-Mu, urapan-Mu untuk kami semua terjadi di tengah-tengah tempat ini, sebab Tuhan hadir bersama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan. Pertumbuhan iman kita itu tidak berbanding lurus dengan seberapa lamanya kita menjadi orang percaya, orang Kristen. Dengan kata lain bahwa lamanya kita menjadi Kristen tidak menjamin iman kita bertumbuh. Walaupun mungkin kita menjadi Kristen sejak zaman Pangeran Diponegoro, tapi kalau kita hidup di luar kebenaran, di luar firman, iman kita tidak bertumbuh. Itu sebabnya pertumbuhan iman itu bukan otomatis, tapi sebuah keputusan kita, tindakan kita. Orang bisa berkata dalam surat Yakobus, aku punya iman, tapi ada orang lain berkata, aku akan menunjukkan imanku lewat perbuatan-perbuatanku. Dengan kata lain kita bisa mengukur iman kita atau orang lain
Dilihat dari apa? Perbuatannya. Jadi kita tidak usah berbicara sesuatu yang tidak terjangkau, tetapi kita bisa melihat pertumbuhan iman seseorang dilihat dari tindakan, perbuatan, tingkah lakunya. Sejauh itu pula ukuran imannya. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau kita masih sering khawatir, masih sering takut, masih sering bingung, masih sering cemas, kayak lagu nostalgia dulu ya. Cemas-cemas kaca. Iya, bagaimana? Oh. Sejauh itu pula ukuran iman kita, Bapak Ibu. Maka kita mau belajar dari Rasul Paulus yang menuliskan kepada jemaat di Kolose bahwa sesungguhnya kehidupan kita, khususnya iman kita, harus jelas berpusat kepada Kristus, Yesus Tuhan kita. Mari kita memperhatikan ayat yang sudah tertera di depan. Kolose pasal yang pertama ayat 24 sampai 29. Kolose pasal yang pertama ayat 24 sampai 29, demikian bunyi firman Tuhan. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu apa? Jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke keturunan, ya. Tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu apa? Kristus ada di mana? Di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan, dialah yang kami beritakan. Apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan yang kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Puji Tuhan. Tadi dikatakan memimpin tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Jadi iman itu bisa mencapai kesempurnaan. Untuk bisa mencapai iman yang sempurna perlu pertumbuhan, tidak langsung sempurna. Dan tadi sudah kita baca dalam Ibrani, kalau iman kita mau sempurna, marilah mata kita tertuju kepada Yesus. Semuanya tentang Yesus. Sebab itu menjadi orang percaya harus mengerti bahwa iman itu bisa kandas. Iman itu bisa gugur. Iman itu bisa lemah. Nah, sejauh mana iman kita hari-hari ini? Karena Roma pasal 14 yang dinyatakan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, terimalah orang yang lemah imannya. Harus diterima supaya dia bisa bertumbuh. Bahkan Yesus sendiri berkata kepada Petrus, Petrus, ketika iblis berusaha menampi engkau, aku berdoa supaya imanmu jangan gugur. Berarti iman itu bisa gugur. Iman itu bisa mati. Bahkan iman itu bisa kandas. Karena banyak hal, karena kekhawatiran, karena pekerjaan, karena pasangan hidup. Bagaimana kita bisa bertahan dalam iman? Artinya iman kita kuat. Kita belajar dari jemaat di Kolose ya. Kita masuk di mana? Iman yang lemah, iman yang sempurna, iman yang gugur, iman yang kandas. Jadi iman itu bisa naik turun sesuai dengan keputusan kita. Kita menjadi orang percaya menghadapi situasi yang sulit dalam masalah, kesulitan, tantangan, macam-macam. Kalau bicara soal masalah, ada banyak ribuan masalah. Kalau di sini yang datang ratusan orang, dengan kata lain ada masalah berapa? Ya ratusan juga.
Tapi kalau kita mau mengerti bahwa apapun masalahnya, kalau iman kita terus bertumbuh, maka fokus kita bukan kepada masalah, tetapi kepada Tuhan Yesus Kristus yang selalu memberi kekuatan dan kemenangan. Amin. Sehingga membuat iman kita bertumbuh. Ya. Jadi Kristus adalah pusat iman, sentral dari segala kehidupan kita. Jadi kebenaran firman Tuhan ini menyatakan, memberikan kepada kita alasan mengapa Yesus Kristus layak menjadi pusat kepercayaan kita. Dia yang pantas dan layak dipercaya. Karena iman itu bicara soal percaya. Sejauh mana kepercayaan kita kepada Kristus, sejauh itu pula pertumbuhan iman kita. Karena seringkali ketika dalam satu peristiwa di perjanjian baru, ketika murid-murid Yesus bersama Yesus naik perahu dan kapal itu diombang-ambingkan oleh angin badai. Mereka ketakutan. Yesus menegur mereka, murid-muridnya. Mengapa kamu tidak percaya? Mengapa kamu kurang percaya? Dengan kata lain, mengapa kamu tidak beriman? Mengapa kamu tidak percaya? Dan seringkali kita menghadapi situasi yang sulit. Kita takut, kita cemas. Teguran Tuhan buat setiap kita. Mengapa kamu tidak beriman? Mengapa kamu kurang beriman? Ada berapa banyak di tempat ini yang seringkali atau saat ini sempat saja ya merasa khawatir, ya, merasa takut. Mungkin kita sempat tidak beriman, kurang imannya. Mari kita bertumbuh, memastikan iman kita tertuju kepada Yesus. Alasannya apa? Kristus rela menderita. Jadi Kristus itu tidak mengira-ngira seperti apa penderitaan itu. Namun ia sendiri telah mengambil bagian dalam penderitaan manusia sehingga ia tahu persis bagaimana rasanya, apa yang disebut menderita. Apa yang Yesus lakukan menjadi manusia. Dia menderita, bahkan penderitaannya sampai mati di kayu salib. Itu menyadarkan kita bahwa kita ini belum seberapa menderita. Seringkali kita ketika kita susah, itu kita merasa orang paling menderita di dunia ini. Pernah mengalami susah Bapak Ibu Saudara? Rasa-rasanya tidak ada orang yang paling menderita selain dirinya. Terlalu banyak melihat sinetron. Sehingga seringkali kita terdramatisir dengan perasaan kita. Kita merasa orang yang paling malang, walaupun tidak tinggal di Malang. Ya. Kita mau mengerti, Kristus rela menderita. Bahkan Rasul Paulus berkata, aku berbahagia ketika aku menderita. Nah, ini menyadarkan kita bahwa, karena apa? Karena Kristus lebih dahulu menderita untuk kita, supaya penderitaan yang kita alami itu adalah penderitaan yang biasa, karena Tuhan yang memberi kekuatan. Yang sudah menderita untuk kita, Dia mengangkat penderitaan kita. Sekalipun sebenarnya kita juga di dunia ini ya agak menderita juga, ya benar gak? Ya, banyak masalah, banyak kebutuhan, ya. Tapi karena Kristus di dalam kita, iman kita bertumbuh. Sekalipun kita mengalami penderitaan, kita tetap kuat. Amin. Karena Yesus. Itu sebabnya jangan pernah mengeluh dengan apa yang kita alami. Amin Bapak Ibu. Karena ketika kita mengeluh, kita itu tidak mengakui bahwa Yesus bersama dengan kita. Loh, kalau Yesus kita yakin Tuhan menyertai kita, terus kita mengeluh berarti kita tidak mempercayai Tuhan. Loh. Aku kok koyo ngene kok koyo aku. Perhatikan, Yesus bersama dengan kita. Kenapa kita mengeluh? Belajar dari pemazmur. Bersyukurlah kepadanya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia baik, sadari kebaikan Tuhan atas hidup kita, sehingga kita bersyukur. Sekalipun situasinya tidak mendukung. Bisa enggak Bapak Ibu? Uang banyak bisa bersyukur? Bisa. Enggak ada uang bisa bersyukur? Ya, bisa, tapi syukurnya beda. Kalau banyak uang, syukur. Kalau enggak ada uang, syukur. Mirip sih.
Ya, maka dari itu kita mau belajar dalam segala perkara, dalam segala keadaan, dalam segala situasi, pandang Yesus. Jangan pandang uang. Karena ketika kita melihat uang banyak kita senang, uang enggak ada. Kita susah karena pandangannya uang. Sekarang hari-hari ini kita memandang apa? Ujian mengatakan memandang wajahmu, rasakan kasihmu. Kalau kita memandang wajah Tuhan, kita merasakan kasih Tuhan. Entah itu uangnya banyak, entah itu enggak ada uang, kita merasakan kasihnya Tuhan. Sehingga dari mulut kita selalu keluar apa? Ucapan syukur. Terima kasih kebaikanmu tidak pernah berhenti. Sekalipun mungkin keadaannya tidak menentu, tapi penyertaanmu itu selalu nyata. Sehingga kita terus bersuka cita, berbahagia, dan tetap bersyukur. Amin Bapak Ibu. Bersyukur itu gampang atau gampang Bapak Ibu? Ya gampang-gampang, susah sih. Enak kalau kita ngomong, mari saudara-saudara kita bersyukur, mari 1, 2, 3, syukur, gitu gampang. Tapi bentuk syukur itu bisa diukur, dilihat dari tindakan kita. Setiap hari perbuatan kita. Karena firman Tuhan berkata, iman tanpa tindakan, tanpa perbuatan adalah mati. Jadi kalau orang berkata, aku punya iman, tapi tanpa berbuat apa-apa, sia-sia, kosong. Tong kosong, nyaring bunyinya. Jadi orang itu tidak usah berteriak-teriak, aku punya iman yang besar. Dengan perbuatan kita, kita menunjukkan ukuran iman kita. Kristus rela menderita, itu sebabnya penderitaan yang kita alami, apapun ukurannya, ingat, semua sudah ditanggung. Rasa menderita kita itu loh, penderitaan yang kekal apalagi sudah dihapus. Penderitaan kekal apa itu? Kematian kekal, neraka. Karena pengampunan dosa kita diselamatkan dan kita sudah terima janji bahwa tempat kita bukan di sana, tapi dalam kemuliaan kekal. Sehingga kita sekalipun di dunia ini menderita, kita menjalani kehidupan di bumi ini, ya banyak masalah enggak apa-apa. Karena kita ingat, kita ini di dunia ini hanya sementara. Dalam pepatah, ning dunya mung mampir ngombe, lan mangan gorengan. Tapi karena kolesterol tidak boleh makan gorengan, jadi hanya minum aja sampai kenyang. Itu istilah saja. Itu sebabnya kita mau belajar memperhatikan iman kita. Karena Yesus datang ke dunia, ke muka bumi, untuk mendapati kita sebagai orang tebusannya orang-orang percaya. Dia tidak bertanya berapa, siapa jodohmu? Lalu kita menjawab, jodohku. Berapa anakmu? Berapa saldo tabunganmu? Tidak. Dia hanya bertanya sederhana, adakah iman di bumi ini? Iman kita ini dipertanyakan Tuhan. Bertumbuh enggak? Itu sebabnya mari kita hari-hari ini, yang kita perlu perhatikan adalah pertumbuhan iman kita. Ketika iman kita bertumbuh dari kecil menjadi kuat, bahkan disempurnakan, apapun situasi yang terjadi di muka bumi ini, kita tetap kuat karena Dia di dalam kita. Iman kita bertumbuh. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Karena itu kita lihat orang di sekitar kita itu apa ya? Responnya macam-macam. Ada yang wajahnya selalu gembira, selalu bahagia. Itu bukan karena enggak masalah. Karena dia menghadapi masalah itu dengan iman yang selalu tertuju kepada Yesus. Maka walaupun ada masalah, walaupun sakit, tapi wajahnya berseri-seri. Bisa enggak? Sangat bisa. Walaupun dalam keadaan situasi yang terbatas, mukanya berseri-seri. Itu karena imannya tertuju pada Yesus, bukan pada sakitnya, bukan kepada masalahnya. Sekali lagi saya pengen kita ini nengok sebentar sebelah kita, tengok gitu. Gimana wajahnya? Dari wajah terpancar ukuran iman. Ya. Ya.
Kalau banyak kerutannya berarti imannya lagi turun. Enggak, itu bukan faktor iman kalau itu. Itu faktor usia. Ya. Kita belajar hari ini terus memandang Yesus telah menderita supaya penderitaan yang kita alami itu merupakan penderitaan yang biasa saja. Karena kita punya Yesus yang memberi kekuatan untuk kita menghadapi setiap situasi yang ada di hadapan kita. Haleluya. Jadi Kristus menjadi tujuan iman kita. Sebab Kristus adalah pusat iman kita, itu yang diberitakan Paulus dalam pemberitaan Injil, dalam pengajarannya. Seharusnya kita pun harus berpusat pada Kristus. Ya. Seringkali orang mengingini sesuatu, tapi belum sampai lalu didorong. Ayo, dengan iman, dengan iman. Lama-lamanya bukan iman yang bekerja, tapi imron. Ya. Itu sebabnya kita mau belajar bahwa sesungguhnya kehidupan kita, kalau berjalan dengan iman, apapun yang kita lakukan dengan iman, pasti tujuannya, pusatnya adalah Kristus. Tidak di luar keinginan Tuhan. Orang yang bertumbuh imannya itu tidak hanya aku mengalami pemenuhan kebutuhanku, tetapi bagaimana aku melakukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidupku. Sekalipun apa yang kita inginkan mungkin belum tercapai, cita-cita kita, rencana kita. Firman Tuhan sudah jelas berkata, jalanku bukan jalanmu, rancanganmu bukan rancanganku, kata Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, jauh. Kalau kita iman kita bertumbuh, kita mencari jalannya Tuhan bagaimana, rencana Tuhan bagaimana. Bukan hanya mencari kebutuhanku, keinginanku, mauku. Tapi maunya Tuhan. Saya senang dengan pujian yang lama. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Jadi apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan suka, itu kita lakukan. Biasanya itu anak-anak kalau dilarang itu malah melakukan ya, benar gak? Oh loh jangan, itu anak saya tadi. Coba perhatikan putra putri bapak ibu yang masih kecil gitu. Kalau bapak ibu di meja makan ada tutup saji begitu, coba pesan. Tolong jangan dibuka, apa yang dilakukan pertama kali? Malah membukanya. Kita ini kalau diberitahu Tuhan lewat firman Tuhan, jangan. Tapi malah melakukannya. Tingkat iman kita itu anak-anak, ukuran iman kita. Masih bocil. Walaupun anak tua, tahu ya. Secara umur, secara kekristenan sudah panjang, sudah lama. Tapi seringkali kalau firman Tuhan berkata, jangan. Malah dilakukan. Kalau disuruh, lakukan. Malah tidak dilakukan. Ini memang dunia sudah terbalik. Firman Tuhan berkata apa? Jangan khawatir. Jelas loh, kata jangan loh. Nah kan ada yang bertanya, boleh khawatir enggak loh? Firman Tuhan berkata, jangan. Jangan itu bukan boleh atau tidak boleh. Dilarang begitu ya. Tapi kita bisa khawatir enggak? Masih tetap bisa. Kita menunjukkan segitulah iman kita. Karena kita masih diperhadapkan dengan berbagai macam situasi yang membuat iman kita lemah. Tapi kekuatan dari Tuhan akan dinyatakan kalau mata kita memandang kepada Yesus. Bukan masalahnya, bukan situasi yang berubah-ubah. Amin Bapak Ibu. Ya. Hari-hari yang kita pandang siapa? Banyak memandang siapa? Banyak mendengar apa? Banyak melihat apa? Banyak membatin apa? Ya, kita ini seringkali terlalu menonjolkan ilmu kebatinan begitu ya. Jadi kalau suami diem dibatin ya, istri diem dibatin gitu ya. Tetangga diem dibatin gitu ya. Butan batin ya. Tuhan tidak mau seperti itu, kita harus punya prinsip iman bertumbuh. Jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Jangan ya yang tidak-tidak. Iya.
jadi rancu. Itu sebabnya kita mau belajar bahwa yang menjadi tujuan iman kita, pusat iman kita adalah Yesus Kristus, bukan yang lain. Artinya ketika iman kita bertumbuh, kita mau melakukan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang saya mau. Dan itu tidak mudah, itu proses, itu perlu waktu. Dan itu perlu sebuah keputusan. Aku mau mengikut Yesus, aku mau nurut apa kata Tuhan, bukan apa kata saya. Sebab sekalipun kita Kristen itu seringkali kita nuruti maunya kita. Mau ini, mau itu, macam-macam kemauan. Kalau orang ditanya butuh apa yang kita jawab? Apa? Misalnya Tuhan bertanya, anakku, engkau butuh apa? Jawaban kita apa? Aku butuh melakukan kehendakmu, J. Ya, apa yang menjadi jawaban kita? Tuhan, kebutuhanku apa? Saya pikir dulu ya. Sepertinya semuanya, terlalu banyak. Semua aku butuhkan. Ya. Maka daripada itu, Kristus menjadi tujuan iman kita. Supaya kita ini keinginan kita jangan terlalu banyak di luar Kristus. Masih punya keinginan enggak di luar firman Tuhan? Ini contoh saja. Tapi sebenarnya ini bukan soal kebenaran sih. Kita ini kan seringkali kalau makan begitu, pengen ini, pengen itu, benar enggak? Pengen makan yang enak-enak begitu ya. Boleh enggak? Mau tanya, makan enak boleh enggak? Boleh. Makan ya harus enak. Makan enggak enak ngapain dimakan? Cuma itu sehat atau enggak, begitu ya. Makanan enak belum tentu sehat. Makanan sehat belum tentu enak. Dunia ini sungguh membagongkan. Pengen makan enak enggak sehat. Pengen makan sehat tapi kok enggak enak. Repot. Karena tuh pandangan kita hanya makan. Tapi coba pandang Yesus. Apapun dimakan. Yang penting sehat, ya betul enggak? Kaki 4 boleh dimakan? Boleh. Asal jangan kaki meja aja dimakan. Saya tuh pernah makan di sebuah warung begitu. Tapi yang menunya itu keliru gitu. Tapi saya sudah terlanjur makan karena saya tidak ada pantangan. Loh, keliru enggak masalah. Tapi yang keliru itu dengan orang lain, ya orang lain jadi masalah kan? Ya, loh, ini punya saya bukan ini. Loh, saya juga kayaknya bukan nih, tapi sudah saya makan. Ada sepasang muda-mudi itu pesan nasi goreng. Pesan begitu, Pak nasi goreng. Yang satu jangan terlalu banyak minyaknya, yang satu enggak apa-apa, ya. Lomboknya dipotong-potong, ya. Terus bumbu-bumbunya dipotong aja, jangan diulek. Macam-macam pesanannya. Terus yang dipeseni begini ke yang masak. 2 nasi goreng, pedas semua gitu. Kita ini hidup kalau ada yang mudah kenapa yang susah. Jadi pernah ya beberapa kali sih, tapi tidak selalu. Beberapa kali makan begitu loh kok makanannya enggak pedas, kebalik ya. Pernah makan bersama Mas Ari begitu makan, kebalik menunya. Jadi satu pedas, satu tidak pedas. Saya senang pedas, Mas Ari tidak suka pedas. Kebalik. Saya tetap makan. Dia kok makan kok sepertinya mukanya merah. Santai aja bro makan. Tapi dia tetap makan karena malu. Kalau mengakui itu salah. Loh, kok keringetan bareng? Apa kamu memang begitu kalau makan berkeringat? Kalau bekerja ngantuk. Ini contoh. Ternyata kebalik. Jadi nggak doyan pedes. Dapat yang pedes. Punya saya. Berkeringat tapi tetap dimakan. Loh, kok nekat loh. Ya, itulah hidup itu kadang bisa keliru ya. Tapi kalau hal-hal yang nggak prinsip nggak apa-apa sih soal makan. Tapi kalau yang prinsip jangan keliru. Prinsip itu maksudnya soal iman.
Kalau keliru mengambil keputusan, iman kita bisa kandas. Seperti kapal yang terdampar di pantai. Itu sebabnya biarlah Kristus menjadi tujuan iman kita, pusat iman kita. Pandang Yesus. Hari-hari ini jangan cari apapun. Yang terutama carilah Yesus. Amin. Lewat apa? Lewat persekutuan, lewat ibadah, lewat di rumah kita. Saat teduh bersama dengan Tuhan. Itu kekuatan iman kita. Amin. Tidak ada cara lain. Dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Mencari Tuhan. Itu cara yang efektif. Cara yang utama. Untuk kita mengalami pertumbuhan iman. Iman itu timbul dari pendengaran. Perhatikan apa yang kita dengar hari-hari ini. Ada banyak berita yang membingungkan kita. Ada banjir, ada gempa, ada MK. Ya, ada MK. Apa itu MK? Mesbah keluarga? Bukan. Mahkamah Konstitusi. Ya. Macam-macam berita. Ya. Ya. Kemarin pemilu berjalan dengan lancar, amin. Lancar loh ya, bukan saya tanya, enggak tanya lancar. Yang penting kan lancar ya. Dan bebas serta rahasia, karena tidak menyangka bahwa saya dan istri saya, loh kamu kok milih itu? Saya juga, loh kok enggak sama pilihan? Bebas, enggak masalah. Saya ini seringkali mempengaruhi orang, tapi loh istri kok tidak dipengaruhi pilihannya? Bebas, itu enggak prinsip. Yang prinsip itu kebenaran. Ya. Tapi tetap pilihan kita itu resiko ditanggung penumpang. Kalau kita milih kemarin caleg dan capres, pilihan kita terpilih, ya atas seizin Tuhan. Apapun yang dilakukan atas seizin Tuhan, kita nikmati aja, begitu ya. Kita terima sebagai orang-orang yang dipercayakan Tuhan tinggal di negeri ini. Hormatilah pemerintahan, karena pemerintahan itu ditetapkan oleh Tuhan. Ya. Tapi tetap Kristus menjadi tujuan iman kita. Jadi yang dilakukan untuk memberitakan Yesus sebagai pusat iman kita, itu dengan cara apa? Mengajarkan, menasihati tiap-tiap orang. Jadi seperti seorang ibu telepon dengan temannya, anaknya dengar. Ya. Ibu itu telepon berkata begini, tenang, apapun masalahmu, Yesus itu jawaban. Ya. Anaknya dengar, besok ujian, pertanyaannya macam-macam, jawabannya cuma satu, Yesus. Yesus pusat hidup kita. Artinya fokus kita, tempat yang pertama di hati kita itu Yesus. Maka segala hal yang lain, kedua, ketiga, itu bisa kita lewati bersama Yesus yang pertama dan terutama dalam hidup kita. Sehingga iman kita bisa bertumbuh. Tujuan akhirnya adalah tiap orang percaya sampai kesempurnaan, kedewasaan di dalam Kristus. Jadi iman kita harus sempurna, makin dewasa. Bisa enggak? Bisa. Firman Tuhan berkata Matius, dalam Injil Matius, hendaklah kamu sempurna, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga sempurna. Jadi kesempurnaan itu diusahakan, iman yang bertumbuh sampai sempurna diusahakan. Caranya sudah diberi jawaban oleh Tuhan. Pandang Yesus, lihat Yesus, utamakan Yesus, pusatnya Yesus, semuanya tentang Yesus yang terutama dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Iya. Jadi kalau lagi susah, ingat Yesus. Ya, amin. Lagi sendirian di rumah, ingat Yesus menyertai kita. Jangan ingat yang lain. Karena yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita menjadi baru, tapi ingat, Yesus yang di dalam kita. Itu rahasianya begitu. Haleluya. Dan yang terakhir, Kristus menyatakan kuasanya. Kristus adalah pusat iman yang memiliki otoritas atas segala sesuatu. Jadi kalau iman kita berfokus, terpusat pada Yesus, kuasanya bekerja. Amin. Kalau kuasanya bekerja, tidak ada yang mustahil. Amin. Tidak ada yang sukar, tidak ada yang tidak mungkin.
karena iman kita tertuju kepada Yesus. Yesus yang terutama, artinya kita mempersilahkan Tuhan sepenuhnya bekerja dalam hidup kita. Campur tangan dengan kelemahan kita, dengan sakit kita, dengan masalah kita. Tuhan memberikan kelegaan, kemenangan, dan kekuatan. Sekalipun masalah orang itu sama, misalnya sama. Tapi kenapa keadaan orang berbeda? Ada yang susah, tapi itu masalahnya juga sama dengan saya, kenapa dia senang? Karena ada kuasa yang bekerja, memberi kekuatan. Amin, ya. Rasanya itu kalau kita senang terus itu bahagia ya Bapak Ibu ya. Walaupun masalahnya tetap ada. Masalah itu datang dan pergi begitu saja. Semuanya ada masanya, ada waktunya. Jadi kalau kita diperhadapkan dalam satu masalah, hadapi saja karena semuanya selesai pada waktunya. Asal kita menghadapi dengan benar. Contoh, kalau kita pinjam uang 100.000, saat kita belum mengembalikan, kita dalam posisi bermasalah enggak? Masalah. Coba kembalikan itu pinjaman kita 100.000. Masalahnya selesai enggak? Ya selesai kan pada waktunya. Pada waktunya dibayar tentunya. Begitu kan? Semuanya ada waktunya. Hadapi dengan sukacita dan kekuatan dari Tuhan. Amin. Jangan kita saling menghakimi karena masalah orang itu berbeda-beda dan cara Tuhan menolong itu luar biasa. Jalannya masing-masing menurut caranya Tuhan. Jadi jangan pernah kita melihat saudara kita, kamu kok susah itu banyak masalah, banyak dosa mungkin. Belum tentu. Tuhan lagi memproses juga bisa. Mengizinkan itu terjadi supaya imannya bertumbuh. Semua kita punya pergumulan beban yang tidak mudah, tapi ingat, ada Tuhan yang turut bekerja. Di setiap kita secara pribadi loh ya, karena cara Tuhan masing-masing bekerja di setiap orang itu berbeda, unik, karena kita ini spesial. Katakan kepada kiri kanan kita ini spesial, Anda spesial. Ya. Atau dalam bahasa acara zaman dulu, Anda itu aneh tapi nyata, begitu loh ya, bahasa sederhananya begitu ya. Aneh tapi hidup. Tapi kita istimewa di hadapan Tuhan. Tuhan menolong kita dengan caranya secara pribadi atas hidup kita. Sehingga ketika kita menghadapi situasi yang macam-macam ya bentuknya, nggak usah didetailkan. Tuhan menolong dengan caranya. Dan memberi sukacita tiap orang itu dengan cara Tuhan. Makanya ada orang biasa saja keadaannya kok pas-pasan, tapi dia bahagia. Karena Tuhan sedang bekerja dalam hidupnya. Ada orang kaya raya, lu kok susah? Nggak ada Tuhan di situ, Tuhan nggak bekerja, sia-sia. Jadi jangan tangisi keadaan kita yang sekarang ini. Syukurilah. Ya. Ada lagu mas senang syukurilah ya. Ya. Terus apalagi lanjutannya Pak Wanti? Syukurilah kepada Tuhan ya sebagainya. Iya. Itu sebabnya kita perlu mengerti bahwa kuasa itulah yang kemudian diberikannya kepada setiap orang percaya ketika Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus sudah dicurahkan belum, Bapak Ibu? Sudah. Pentakosta waktu setelah Yesus naik terangkat ke surga sudah. Nah, kalau kita tiap tahun memperingati Pentakosta boleh enggak? Sangat boleh. Mengingatkan bahwa Tuhan sudah bekerja di dalam engkau, Roh Kudus di dalammu. Ayo bangkitkan. Bukan pencurahan terbaru ini tahun 2004 ada pencurahan Roh Kudus terbaru edisi terbatas, siapa mau ya? Bukan, tapi membangkitkan, mengingatkan kita bahwa Tuhan itu sudah bekerja di dalam kita. Mari kobarkan rohmu untuk mengalami kuasa Roh Kudus bekerja kembali, begitu ya. Jadi kenapa orang berbahasa roh? Karena rohnya itu menyala-nyala keluar dari ke mulutnya, bahwa itu adalah pekerjaan roh Tuhan yang di dalamnya. Bukan hanya 2000 tahun yang lalu, sampai sekarang Roh Kudus tetap bekerja menyatakan kuasanya. Kalau iman kita tertuju pada Yesus, orang bisa mengaku Yesus Tuhan itu karena pekerjaan Roh Kudus. Amin. Itu sebabnya mari kita hari-hari ini fokus iman kita pada Yesus.
berkat itu bisa kita alami, tapi jangan sampai terus membuat kita terpesona. Maka ada pujian mengatakan, berkat-Mu yang telah kuterima, sempat membuat, bukan selalu membuatku kalau terpesona dengan berkatnya, lupa yang memberi berkat. Jadi hanya sempat saja, sempat terima berkat, sempat terpesona. Terpesona, ya, gumun, terheran-heran. Ya. Sempat, selanjutnya lihat sumber berkat itu. Jadi kuasa itu membuat orang bisa bersaksi untuk menyatakan Yesus hidup di dalam aku berbuat seperti apa yang Yesus buat. Itulah iman yang sesungguhnya, fokusnya pada Yesus. Jadi orang bersaksi itu bersaksi tentang Yesus. Ada seseorang ibu yang memberanikan diri bersaksi, dia berkata kepada jemaat, puji Tuhan, kemarin suami saya menang lotre, masang nomornya bener. Wah, dapat banyak. Itu bukan bersaksi, itu ngiming-ngimingi, tahu? You understand ngiming-ngimingi? Nomornya tembus. Itu bukan. Bahkan ada seseorang yang kesaksian punya rumah baru. Keluarga muda punya rumah baru, dia berkata, rumah kami ini sederhana, kecil, tapi baru kami bangun selesai, tapi isinya masih kosong. Mungkin ada Bapak Ibu yang tergerak misalnya. Loh, itu saksi apa jalo? Iya, gak apa sih. Saksi itu tentang Yesus mengubah hidup saya jadi baru, dan saya menjadi berkat untuk memberitakan kabar baik, keselamatan di dalam Yesus Tuhan. Kabar sukacita, begitu ya. Amin Bapak Ibu. Iya. Jadi ngerti maksudnya saksi ya. Saksi imannya fokusnya pada Yesus. Sehingga yang disampaikan tentang Yesus. Sekalipun masalahnya belum selesai. Tapi sekali Yesus tetap Yesus, kita pasti pada waktunya mengalami janji Tuhan digenapi. Dan kita bisa bersyukur, iman kita bertumbuh sampai sempurna. Amin Bapak Ibu. Mari kita bersama menaikkan syukur lewat pujian kita. Seringkali kita punya hal-hal yang sudah kita jalani, kita sesali. Kemarin kok begitu dan begini. Tapi ingat, waktunya Tuhan itu pasti yang terbaik. Amin Bapak Ibu. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Amin Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Waktu Tuhan. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Amin Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Jemaat naikkan pujian ini dengan iman, katakan waktu Tuhan. Bukan waktu kita. Jangan sesali keadaan. Oh, terima kasih untuk
semua ada waktu Tuhan. Tetap setia bersama naikkan pujian ini dengan segenap hatimu. Segala yang terjadi, segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan, segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi, segala yang terjadi di hidup, janjimu, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah. Mari bersama kita bangkit berdiri, katakan dengan iman, segala yang terjadi, segala yang terjadi di hidup, janjimu Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semuanya pada waktunya. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan,
kami tetap mau tertuju dan memandang kepada Yesus. Apapun penderitaan, tantangan, kesulitan yang ada pada kami tetap percaya sekali Yesus. Selamanya tetap Yesus. Iman kami bertumbuh, kami mendapat kekuatan baru. Kami menghadapi apapun situasi, kondisi yang berubah. Kami tetap kuat karena Yesus menyertai kami. Pertolongan-Mu pada waktu yang tepat, kairosnya Tuhan akan dinyatakan dalam hidup kami dan kemenangan pasti terjadi. Bersyukur untuk firman Tuhan, biarlah iman kami terus bertumbuh dan selalu mendengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali mengingatkan jangan lupa nanti Jumat ibadah Jumat Agung itu jam 8 pagi disertai dengan perjamuan kudus. Siap datang ya? Amin. Nah, tadi juga sudah ditampilkan ada jemaat baru. Nah, Kesia boleh maju ke depan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini maju ke depan. Saya perkenalkan sekali lagi. Jadi ini dia, saya panggil Kesia ya. Dia adalah lulusan Seminari Bethel Jakarta. Dia diutus di tempat ini akan bersama-sama melayani dengan kita semua selama setahun ya. Jadi major pelayanannya adalah di sekolah minggu. Tapi dia juga multi talent ya, bisa main gitar, saya dengar-dengar bisa main drum juga gitu. Jadi akan setahun kurang lebih akan bersama-sama melayani di tempat ini bersama dengan kita ya. Dukung, doakan, support supaya dia bisa sungguh-sungguh jadi berkat di tempat ini dan dia juga boleh menceritakan pengalaman berkatnya nanti setelah dia kembali ke Jakarta ya, kasih tepuk tangan. Oke, silakan Kesia boleh kembali kita duduk. Nah, Saudara mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita sekali lagi dengan syukur kepada Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah setia menopang dikala kami berseru berharap kami panggil Kau Tuhan yang ajaib, ajaib Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaan dalam tangan-Mu. Seluruh hidupku tak akan goyah. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaan dalam tangan-Mu. Seluruh hidupku tak akan goyah, tak akan goyah. Sekali lagi tak akan goyah, tak akan goyah selamanya. Berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan kita yang ajaib. Haleluya. Di akhir ibadah pagi hari ini Tuhan, kami boleh terus menaikkan syukur dari hati kami Tuhan yang mengasihi Engkau. Engkau melihat setiap kami Tuhan pagi hari ini. Seluruh umat-Mu datang dengan hati yang merindukan Engkau. Biarlah segala penyembahan, segala syukur, segala doa, kami tahu Tuhan Engkau menerimanya, Engkau mendengarnya. Bahkan kami tahu Tuhan Engkau bekerja di atas setiap doa-doa kami Tuhan. Engkau
Engkau menjawab, melakukan jauh melampaui dari apa yang kami pikirkan, bahkan yang kami doakan. Terima kasih buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Sekali lagi Engkau melawat setiap kami, memberikan kekuatan, penghiburan. Kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami sekalipun. Engkau Bapa yang penuh kasih, Engkau Bapa yang setia atas setiap kami. Apapun keadaan kami sampai hari ini, kami boleh tetap memperkatakan Engkau Tuhan baik atas hidup kami. Kami percaya Engkau terus memberikan kami kekuatan, dan biarlah kami boleh terus mengarahkan pandangan kami hanya kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih. Hari ini juga kami berdoa Tuhan, sebentar siang anak-anak sekolah minggu akan mengadakan Paskah. Kami berdoa diberkatilah acaranya Tuhan. Biarlah melalui acara ini anak-anak boleh dibawa semakin mengenal akan Engkau Tuhan secara pribadi. Mereka bertumbuh imannya di dalam Engkau, menjadi anak-anak yang diberkati di dalam nama Yesus. Hamba-Mu juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan yang dalam minggu ini berulang tahun. Dengan bertambahnya usia mereka, biarlah semakin mengasihi Engkau, semakin terus bertumbuh di dalam Engkau, makin kuat imannya di dalam Engkau. Berkati segala kebutuhan dan keperluan yang ada, diberkati untuk menjadi berkat. Hamba-Mu berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu yang mengalami kelemahan tubuh pagi hari ini. Kami tetap percaya Tuhan tidak pernah ingkar janji. Engkau tetap menyatakan firman-Mu. Engkau tetap Tuhan yang ajaib, pembuat mujizat. Kami percaya, kami perkatakan di dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, Engkau menjamah setiap tubuh yang sakit dalam nama Yesus. Mari Bapak Saudara Engkau yang hari-hari ini mengalami sakit, mari tumpang tangan atas tubuhmu yang sakit, pegang imani, perkatakan, aku sembuh di dalam nama Yesus. Bilur-bilur-Mu menyembuhkan. Terima dengan iman dan tetap percaya Tuhan tetap bekerja, berikan kekuatan, penghiburan, sukacita yang berlimpah-limpah. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami akan undur diri, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Juga kami akan melanjutkan aktivitas kami sepanjang minggu ini, hari ini. Biarlah ketika kami boleh pulang dari tempat ini, kami boleh terima berkat yang berlimpah daripada Tuhan. Berkat yang berlimpah, kesehatan, kekuatan, perlindungan. Mari Bapak Saudara kasih Tuhan, angkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.